Muncul versi berbagai bahasa, seruan demo Indonesia gelap kini mendunia usai diaspora turun tangan. Thousands of Indonesian university students have taken to the streets across the country against government budget policies. Those policies would cut funding for various national and regional government agencies. They're also expected to cut scholarship grants and lay off government contract workers to fund a free meal program that critics argue is unscientific and inefficient. The demonstrations are expected to last several days with rallies happening in multiple cities. Sejumlah media asing ikut menyoroti demo Indonesia Gelap yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia dan Masyarakat Sipil yang berlangsung sejak Senin 17 Februari 2025. Demo Indonesia Gelap ini dilakukan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai menimbulkan masalah bagi rakyat. Berikut beberapa media asing yang ikut menyoroti demo Indonesia Gelap. Yang pertama ada The Straits Times yang ikut menyoroti soal demo Indonesia Gelap. The Straits Times menulis artikel demo Indonesia dengan judul "Protes Indonesia Gelap meletus di seluruh negeri dengan mahasiswa turun ke jalan". Media asal Singapura itu memberitakan, ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya. The Straits Times juga menyoroti soal ketidakpuasan masyarakat, serta memunculkan gambar Garuda dengan latar belakang hitam disertai tagar Indonesia Gelap. Berikutnya ada media The Star yang juga memberitakan soal demo Indonesia Gelap. The Star menuliskan berita berjudul "Protes Indonesia Gelap meletus secara nasional dengan para mahasiswa turun ke jalan". Media Malaysia tersebut memberitakan sejumlah aksi protes yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk memprotes pemerintah. The Star juga memberitakan bahwa demo Indonesia Gelap disebut berisi berbagai tuntutan, yakni soal transparansi program makan bergizi gratis, efisiensi anggaran, tolak dui fungsi TNI, serta menuntut mantan Presiden Joko Widodo untuk diadili. Lalu ada Asia News, media yang berpusat di Milan, Italia, yang turut memberitakan aksi Indonesia Gelap. Asia News menulis artikel yang berjudul "Mahasiswa Indonesia turun ke jalan menentang kebijakan Prabowo". Media tersebut juga menuliskan sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah akibat dari kebijakan negara yang represif dan merugikan rakyat. Asia News juga memberitakan para pengunjuk rasa menentang pemotongan anggaran serta memprotes lembaga baru Danantara. Selanjutnya ada UCA News yang ikut memberitakan soal demo Indonesia Gelap. Media ini memberitakan Indonesia dengan artikel berjudul "Dorongan penghematan pemerintah Indonesia memicu kekhawatiran dan protes". Media yang berpusat di Hong Kong ini menyebut, ribuan warga dan mahasiswa memprotes kebijakan efisiensi anggaran negara yang berdampak bagi pengeluaran sosial. Media internasional yang menyoroti itu penting kita bahas juga, Mas Hersu, bagaimana mereka concern terhadap situasi yang ada di Indonesia, dan kita tahu ketidakstabilan atau kekecewaan dari rakyat Indonesia begitu yang saat ini sedang terjadi, dan berhari-hari jarang loh ada demonstrasi yang simultan seperti ini, yang ketika pada hari Senin yang lalu itu sudah menghebohkan Jakarta, membuat macet di mana-mana, transportasi umum sebagian itu tidak bergerak begitu ya. Dan kemudian terjadi lagi pada hari ini yang ini dikatakan sebagai puncaknya, tapi sepertinya ini bukan puncaknya, ini belum mencapai puncaknya. Begitu. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah pintu DPRD begitu, di kota Solo, Mas Hersu, itu merangsek ke DPRD, kemudian juga di kota-kota yang lain, di Jogja terutama itu puncaknya luar biasa. Semua universitas di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan sebagainya semuanya berkumpul di Jogja. Malioboro tumpah ruah, jalan menuju ke sana tidak bisa lagi dilalui. Masyarakat sepertinya lebih baik berdiam diri di rumah akibat dari protes. Dan ini tidak hanya mahasiswa, jangan hanya menuduh mahasiswa, ini diikuti juga oleh koalisi rakyat sipil, luar biasa. Kita tahu pengertian hati nurani rakyat yang telah menjerit-jerit, memohon-mohon agar bangsa dan negara ini menjadi adil dan makmur. Di mana kamu, Prabowo? Bakat kamu, Prabowo. Endasmu. Di mana endasmu, Prabowo? Orang tua yang anaknya putus kuliah karena di PHK orang tua.
Protes ini dimulai di media sosial. Melihat tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah, protes selalu berlanjut di dunia nyata. Pola gerakan perlawanan rakyat seperti ini sebelumnya terjadi pada Agustus tahun lalu. Setelah demo peringatan darurat, muncul demo Indonesia Gelap. Setelah Garuda Biru, muncul Garuda Hitam. Pengamat politik BRIN mengartikan gerakan semacam ini sebagai upaya warga yang sedang menunjukkan kontrol publik karena lembaga yang seharusnya melakukan itu yaitu DPR tidak melakukan fungsi pengawasan secara maksimal. Nyaris seluruh fraksi di DPR adalah partai koalisi pendukung pemerintah. PDIP yang tadinya jadi satu-satunya oposisi, kini sudah menyatakan satu visi. Ini juga yang membuat rakyat turun tangan, aktif mengawasi. Tapi sayangnya, niat baik rakyat memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah malah ditanggapi begini sama Presiden. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Prabowo merasa dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan mulus gitu. Tinggal merasa dukungan besar, legitimasi besar, sehingga ketika ada kritik dari media, dari masyarakat, dari akademisi, dari masyarakat sipil misalnya, dia merasa ini bukan kritik yang relevan. Harus dia terima kritik itu, menurut saya jangan tidak suka, harusnya ya, sebagai pemimpin. Karena apa? Karena rakyat kan berharap banyak pada Pak Prabowo. Demo Indonesia Gelap rencananya akan dilanjutkan Kamis. Kekayaan kita sangat besar. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Rakyat mengerti. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. BUMN kebanggaan kita. BUMN milik rakyat, kebanggaan kita. Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok, saudara-saudara sekalian. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Lo minta gue sebut namanya satu-satu? Gak enak ada wartawan sih. Kisi-kisinya? Nanti gue sebut namanya lengkap dengan alamatnya. Huruf pertamanya? Nggak mau saya. Nggak berani kan? Seruan aksi tagar Indonesia Gelap sebagai bentuk protes terhadap pemerintah makin menyeruak di media sosial. Aksi protes Indonesia Gelap itu bahkan kekinian menjalar hingga luar negeri. Seorang WNI yang berada di Brasil mengajak diaspora lainnya untuk turut membagikan poster peringatan darurat dari aksi tersebut dengan bahasa asing lainnya. Ajakan itu dibagikan oleh pemilik akun @Gladys di media sosial X pada Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025 lalu. Mulanya dia mengaku baru saja menerjemahkan poster peringatan darurat itu dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Brasil, tempat tinggalnya saat ini. Tujuannya, agar aksi protes tersebut turut dibaca oleh warga lokal di negara tersebut. Abis terjemahin tagar Indonesia Gelap buat temen-temen Brasil gua. Kata gua, kalau udah di luar atau bisa bahasa asing lain, terjemahin terus sebarin sih. Jangan ngendep di Indonesia aja, biar komunitas internasional pada tahu. Kita bisa lawan pakai bahasa. Ajak akun tersebut dikutip suara.com, Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Sembari membagikan poster tagar Indonesia Gelap dengan naskah yang asli, akun @Gladys itu mendorong WNI yang ada di luar negeri melakukan hal serupa seperti dirinya. Menurutnya, aksi tersebut juga menjadi bentuk perlawanan atas sikap pemerintah. Silakan terjemahkan masing-masing, bahasa daerah, bahasa negara lain, apapun, sebarkan. Serunya. Diketahui, poster tersebut bertuliskan protes publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai menimbulkan kerugian bagi rakyat. Mulai dari anggaran pendidikan dipangkas akibat kebijakan efisiensi anggaran, kekerasan aparat tak kunjung diusut tuntas,
proyek strategis nasional merusak lingkungan dan merampas penghidupan masyarakat adat, pelanggaran berat HAM disambut impunitas, hingga hutang negara atas keadilan bagi korban tak kunjung lunas. Kita berhak mengawal kebijakan negara, dan bersuara agar setiap kebijakan yang berdampak ke hidup kita didasari keberpihakan pada kesejahteraan kita. Demikian akhir tulisan dari poster tersebut. Orang yang membuat tagar kabur aja dulu, dia harus pergi ke luar negeri bekerja, ada opportunity di sana, itu terbantahkan bahwa mereka dianggap tidak nasionalis ya? Salah sekali Pak. Iya. Apalagi ada wakil menteri yang bilang, udah kalau perlu tidak usah kembali. Ada sikapannya apa kalau melihat pejabat seperti itu? Ya, saya rasa sih gini Pak, seperti bilang buah dia jauh dari pohonnya sih Pak, dia bilang. Ya itu sama juga, itu dari anak dan orang tua ke anak. Tapi saya lihat juga ada pemimpin ke anak buah. Kalau dia bisa bicara begitu dengan secara kasar gitu, ya saya harus lihat pemimpinnya yang di atas. Pemimpinnya kalau yang ini bisa dipakai. Yang pemimpinnya mungkin kasar juga pemimpin yang di atas ya Pak, jadi turun. Biasa sih begitu, kalau saya perhatikan di perusahaan-perusahaan, kalau yang bosnya galak, anak buahnya galak-galak Pak. Pemimpinnya bisa bicara dasmu. Tidak ada kerusuhan, tidak dibom-bomin wilayahnya. Ngapain kabur? Tapi kalau dari abang solusinya seperti apa bang? Apa solusi apanya? Solusi agar mereka sejahtera, mereka mudah ada Nah pekerjaan. inilah tugas kita negara menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Makanya Pak Prabowo selalu menyampaikan, kita punya anggaran nanti, kita akan investasikan buat lapangan pekerjaan. Nah, sudah dukung dong, gitu. Ini kerjasama sih, semua lembaga kementerian sudah bikin kesepakatan terkait apa lapangan pekerjaan. Kementerian ini ada nggak kawan-kawan bisa dikasih kerjaan? Kan bukan di Kementerian Tenaga Kerja aja, di semua lembaga kementerian. Dan kerjasama ini sudah akan kita lakukan dan tinggal tunggu waktu, sabar, gitu, sabar, gitu. Kita sedang melakukan hal yang terbaik lah, apalagi Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya tidak mau sebelum saya meninggal atau saya dipanggil Tuhan, saya mau melihat rakyat saya ini sejahtera. Sebenarnya kehidupan di luar tuh nyaman dan gimana ya, saya ngerasa waktu itu saya mulai karir sebagai animator ya di Malaysia dari bawah, dari gajinya mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi kehidupannya dan segala fasilitas yang negara itu berikan tuh sangat amat nyaman gitu. Dan saya punya sahabat ya, Sasha Subono, temanku ini cucu dari yang Habibie, sekarang kerja jadi animator. Kita sesama animator perempuan ya di Weta Studio di New Zealand. Itu ya lebih memilih berkarir di sana, padahal eyangnya dulu Presiden Indonesia dan lain sebagainya, karena memang lebih jelas gitu ya. Buat yang karirnya itu rada niche kayak kita seniman gitu. Jadi menurutku ya, punten Pak Wamen, mungkin sebaiknya gini, ini tentang hashtag kabur aja dulu. Ini kan cara kita ya sebagai apa ya, kayak kontrol sosial ya, civil society melakukan social control terhadap kinerja pemerintah. Kita mungkin menyuarakan itu karena kita ngelihat ada sesuatu kebijakan yang secara secara rutin terjadi tidak berpihak terhadap kemudahan kita mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Karena memang jujur kalau di luar mungkin kapasitas kelas menengah ya yang berhasil bisa menjadi diaspora di luar negeri itu bisa mendapatkan kerjaan yang layak. Kayak kalau kita bisa melihat bagaimana mungkin situasi masyarakat sekarang ya dalam beberapa bulan terakhir, sorry nih Bang Wamen, tapi kan banyak terjadi PHK ya, daya beli masyarakat menurun, sehingga apa yang tadi yang mungkin intentionnya dimaksudkan berbeda, ini jadinya mendapatkan momentum yang lain. Dikaitkanlah dengan bagaimana ya terjadinya, kalau bahasa pemerintah, efisiensi di berbagai tempat, sehingga orang-orang pun merasa kalau dibilang apakah ini ada penyebab rasa frustasi, ya pasti ada. Pak Wamenaker sampai akad bicara itu kan, kalau itu nggak mengganggu kan berarti nggak mungkin ngomong dong, bukan begitu Bang Noel? Kan? Tapi memang yang paling unik komentar abang saya ini, memang Pak Wamenaker ini, gitu kan? Bang, boleh saya kutip pulang ya? Kalau mau kabur aja, kalau perlu jangan balik lagi gitu Bang. Kenapa tuh Bang ngomong kayak gitu Bang?
Bukankah kalau kita melihat sebenarnya, kita lihat negara-negara besar di dunia ini, India, kita lihat China, kita berbagai negara lainnya, itu kan diasporanya ada di mana-mana. Dan ketika mereka mendapatkan opportunity bekerja di luar negeri, tidak serta-merta menyebabkan rasa nasionalisme jiwa kebangsaan mereka berkurang, kan nggak gitu. Saya rasa banyak teman-teman mungkin dapat kesempatan ke luar negeri melihat di sanalah ketika Anda berada di tanah yang asing, Anda justru merasa paling Indonesia tuh di sana.